Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu di hari ini 11 November 2025 untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 171 bait yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yeremia 18 ayat 14-15. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang pernah mengatakan, ada kalanya anjing lebih setia daripada manusia. Maksudnya ketika seekor anjing mendapat kebaikan, misalnya diambil dari jalanan dan diberi makan serta dipelihara oleh seorang manusia, ia akan selalu mengikuti orang itu dan bahkan menjaganya. Namun kalau manusia yang mendapat kebaikan dari orang lain akan dengan mudah melupakannya dan bahkan mungkin berkhianat. Ketidaksetiaan juga menjadi sifat yang ditunjukkan oleh bangsa Israel dalam hubungannya dengan Allah. Sekalipun Allah telah begitu baik kepada bangsa itu sejak mereka dibawa keluar dari Mesir, kebaikan demi kebaikan dan kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka tidak juga membuat mereka menjadi bangsa yang setia kepada Allah. Padahal sebagai perbandingan, salju yang ada di Gunung Sirion tetap setia berada di gunung itu dan tidak pernah beralih ke gunung lain. Dan air gunung yang sejuk tetap setia mengalir dan tidak pernah menjadi kering. Namun Israel malah melupakan Allah yang telah begitu mengasihi mereka. Hati mereka dengan cepat beralih kepada dewa kesia-siaan, yaitu dewa-dewa orang Kanaan. Dan ketika mereka tersandung di jalan Taurat Tuhan, artinya melanggar kehendak Allah, bukannya bertobat, malahan mereka beralih kepada jalan atau hukum yang lain, yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Sungguh sebuah bangsa yang amat tidak setia, lupa bahwa mereka dahulu adalah budak, namun menjadi bangsa yang merdeka karena kasih karunia Allah saja. Karena itulah bangsa itu kemudian mendapat hukuman karena kemurkaan Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sebagai ciptaan yang diberi keistimewaan oleh Allah dibanding dengan ciptaan lainnya atau binatang, manusia tentu punya sifat yang lebih baik daripada seekor anjing. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Namun mengapa banyak manusia menjadi makhluk yang sangat tidak setia, berkhianat kepada sesamanya yang telah melakukan kebaikan, bahkan juga tidak setia kepada Allah? Salah satu penyebabnya adalah melupakan kebaikan yang sudah diterimanya, bahkan menganggap semua itu tidak ada dan tidak berarti. Firman Tuhan hari ini menjadi pengingat kepada kita untuk menjadi umat yang setia, terutama kepada Allah. Mengingat kembali bagaimana kebaikan dan kasih karunia Allah mengiringi sepanjang kehidupan kita. Merenungkan kembali bagaimana Allah turut bekerja dalam segala perkara yang kita hadapi, dalam setiap kesulitan yang kita alami, bahkan dalam setiap pencapaian yang kita raih. Menghitung satu demi satu dan tidak pernah melupakan kebaikan, sehingga kita tiba pada sebuah pengakuan yang menetap dalam hati kita dan juga pikiran kita, bahwa kalau bukan karena kebaikan Allah, kita tidak ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Dan itulah yang akhirnya menjadi pendorong kita untuk menjadi umat yang setia kepada Allah, menjalani hidup di jalan yang telah dibuatnya bagi kita. Dan ketika kita jatuh atau merasa berat berada di jalannya, kita lalu bertobat serta terus menapaki jalan Allah yang penuh kasih karunia itu. Menjalani hidup sebagai ibadah kepadanya dengan mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Dia. Itulah tanda bahwa kita berterima kasih kepada Allah yang telah begitu baik kepada kita. Respon yang diminta Allah atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Karena itu hiduplah dalam kesetiaan kepadanya, di jalannya, dan dalam beribadah kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu banyak, yang dengan setia mengiringi jalan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu hari ini boleh kami pegang seterusnya, untuk kami tetap setia kepadamu dan tidak beralih kepada Allah lain atau kepada benda-benda di dunia ini. Sehingga kami menunjukkan bahwa kami adalah umat yang berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.